Jadi selamat siang semuanya, makasih buat waktunya udah nyempetin untuk sharing session ini. Jadi di siang ini tuh aku coba sharing ke kalian tentang korelasi yang nggak selalu berkaitan dengan kausalitas dalam bahasa Indonesia atau sebab akibat. Nah, jadi di sini kayak judulnya correlation does not imply causation. Nah, jadi ini tuh maksudnya adalah kita sebenarnya topik ini cukup menarik dan aku baru aware soal ini tuh setelah dapet tanggung jawab ini gitu. Jadi kan ini tuh sebenarnya korelasi yang nggak selalu berhubungan atau berkaitan sama sebab akibat. Nah, jadi sebelum kita ngebahas kenapa sih nggak berkaitan dengan sebab akibat, nah kita tuh harus tahu dulu apa itu korelasi dan apa itu sebab akibat. Nah di sini kan, nah di sini kan disebutkan adalah correlation is statistical technique which tell us how strongly the pair of variables are linearly related and change together. Jadi maksudnya adalah korelasi itu teknik statistika yang memberitahu kita itu seberapa kuat pasangan variabel terkait secara linear dan berubah secara bersamaan. Jadi secara nggak langsung korelasi itu membutuhkan dua variabel untuk melihat perubahannya. Nah, di korelasi ini adalah pola hubungan antara dua hal variabel yang tadi udah aku bilang, dia tuh muncul bersamaan dalam satu waktu. Jadi variabel ini sebenarnya bisa berubah dan dapat diukur. Nah, untuk korelasi sendiri ini sebenarnya ada korelasi positif dan korelasi negatif. Nah, aku coba ngebahas ke situ dulu ya. Sebagai contoh korelasi positif itu adalah di mana dampaknya itu sama-sama meningkat. Nah, sebagai contoh sederhananya adalah, jadi sebenarnya sih korelasi ini tuh lebih ke bahasa statistika, cuman aku di sini coba membahasakannya dengan bahasa sederhana yang bisa kita pakai sehari-hari. Karena jujur aku nggak paham soal statistika. Nah, jadi contohnya untuk korelasi positif adalah tinggi badan dan usia siswa anak SD. Nah, jadi kan di sini tuh biasanya orang berpikir semakin tua usia siswa SD itu, maka tinggi badannya akan semakin bertambah. Nah, dia kan berarti sama-sama berkembang, makanya disebut korelasi positif. Nah, lalu korelasi negatif itu apa? Nah, contohnya adalah tingkat nilai sama kehadiran siswa itu. Nah, jadi misalnya semakin tinggi tingkat ketidakhadiran siswa di kelas, maka nilai yang diperolehnya itu cenderung semakin rendah. Nah, ini tuh disebutkan korelasi negatif karena kedua variabel itu mengalami perubahan yang arahnya berlawanan. Satu meningkat dan satunya lagi menurun. Oke, lalu kita masuk ke causation atau kasualitas dalam bahasa Indonesianya. Ini tuh apa? Takes a step further than correlation. Jadi dia ini sebenarnya lebih dalam atau satu step lebih maju dari korelasi. Kenapa seperti itu? Karena setiap perubahan nilai satu variabel akan menyebabkan atau berdampak dengan nilai variabel lainnya. Nah, yang berarti suatu variabel ini membuat atau menjadi trigger untuk hal lain untuk terjadi. Nah, makanya disebutkan sebab akibat. Jadi sebenarnya causation, kausalitas itu bisa kita sebutkan secara ringkas itu adalah sebab akibat. Nah, lalu kenapa sih sebenarnya korelasi itu enggak berkaitan dengan sebab akibat, sementara dari contoh yang aku sebutkan tadi sebenarnya mirip dengan sebab akibat. Nah, di sini itu ada John Eldridge, ini itu salah satu ilmuwan politik dari Amerika. Nah, dia itu bilang the idea that correlation implies causation is an example of a questionable cause logical fallacy. Nah, in which two events occurring together are taken to have established a cause and effect relationship. Jadi di sini maksudnya adalah korelasi itu kan dia tuh nggak setuju dengan gagasan bahwa korelasi berkaitan dengan sebab akibat. Nah, ini tuh salah satu contoh dari kesalahan logis yang dipertanyakan karena penyebab yang dimaksudkan dalam korelasi ini tuh tidak pasti. Belum tentu dalam sebuah korelasi itu ada penyebab yang berdampak pada suatu akibat. Simpelnya sih kayak gitu. Atau dalam frasa Latinnya disebut post hoc ergo propter hoc. Nah, setelah ini, oleh karena itu, dan karena ini. Nah, jadi konsep ini tuh juga bisa disebut sebagai penyebab yang salah atau penyebab yang diasumsikan. Jadi, maksudnya adalah penyebab dalam suatu korelasi itu masih dalam diasumsikan. Masih kayak sepertinya atau kayaknya, tapi tidak pasti. Nah,
mengapa makanya si John Aldrich tadi kurang setuju dengan gagasan bahwa korelasi berkaitan dengan sebab akibat. Nah, di sini aku ada nampilin satu gambar yang mungkin cukup sederhana untuk dipahami. Nah, di sini ada gambar yang pertama itu adalah korelasi. Di sini dia berstatement bahwa 100% orang yang bernafas itu mati. Kalau kita ambil dua variabel, yang pertama adalah bernafas dan variabel keduanya adalah mati gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi sebab akibat, itu sebenarnya 100% orang yang tidak bernafas itu mati, which is benar gitu. Kan dia berdampak tuh antara variabel A dan variabel B-nya. Kenapa orang bisa mati? Ya karena nggak bernafas gitu. Jadi belum tentu korelasi yang menyatakan bahwa 100% orang bernafas akan mati, ya itu kurang tepat gitu. Kecuali kita telusuri lebih dalam untuk mencari tahu sebab akibatnya. Nah, jika bahasanya diubah menjadi 100% orang yang tidak bernafas itu mati, ya itu benar sih. Lalu di sini aku juga juga mau jelasin beberapa contoh korelasi yang tidak tepat untuk dikaitkan dengan sebab akibat. Nah, yang pertama itu ada B causes A. Nah, jadi inilah reverse causation atau misalnya dampak yang bisa terbalik-balik gitu. Nah, contohnya adalah kincir angin. Kalau secara korelasi seperti yang ditunjukkan namanya, kincir angin itu mesin yang digunakan untuk menghasilkan angin. Mari kita lihat variabel A-nya apa. Variabel A-nya itu adalah kincir angin. Variabel yang B-nya itu adalah angin. Kenapa dibilang reverse? Karena sebenarnya adalah korelasi kan bilang kincir angin ini dia menghasilkan angin. Sementara angin itu akan tetap ada tanpa ada kincir angin. Malahan karena anginlah kincir angin itu bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi kurang lebih itu kayak gitu sebenarnya sih dari pengkalimatannya. Lalu ada namanya third factor. Di sini ngambil variabel lain sebagai sebagai penyebab dalam korelasi itu. Tadi yang bilang tidur dengan memakai sepatu itu korelasi dengan bangun tidur disertai sakit kepala. Nah, jadi kesimpulannya mereka bilang tidur dengan sepatu itu nyebabin sakit kepala gitu. Variabel A-nya adalah tidur dengan sepatu, variabel B-nya adalah sakit kepala. Tapi sebenarnya ini make sense nggak? Enggak gitu. Kenapa? Karena kita berarti kan perlu cari tahu lagi. Karena ya apa hubungannya gitu pakai sepatu sama tidur bikin sakit kepala. Nah, variabel C-nya itu bisa aja karena mabok gitu. Bisa aja ya si orang ini sebenarnya habis minum. Orang tidur dengan sepatu ya berarti dia udah dan bikin sakit kepala itu bisa aja kan sebenarnya dia ada faktor-faktor lainnya tuh yang bikin dia beraktivitas seperti itu. Gitu. Makanya di sini aku bikin faktor C-nya tanda tanya karena bisa apa aja tapi tidak berkesinambungan dengan antara variabel A dan variabel B itu. Lalu yang ketiga ada bidirectional causation. Nah, ini tuh A menyebabkan B dan B menyebabkan A. Jadi di sini itu juga nggak bisa disimpulkan bahwa korelasi itu berkaitan dengan sebab akibat karena contohnya adalah hubungan predator dan mangsa. Di sini disebutkan jumlah predator itu mempengaruhi jumlah mangsa, tapi jumlah mangsa yaitu pasokan makanan juga mempengaruhi predator gitu. Nah di sini kan kita nggak tahu kan sebenarnya yang menjadi penyebab dan akibat itu yang mana gitu. Apakah karena banyak mangsa kan makanya muncul banyak predator atau karena banyak predator mempengaruhi si jumlah mangsa itu. Nah jadi aku ngambil contoh kayak kita keseharian ini. Sebenarnya yang aku rasain yang banyak terjadi di sekarang ini adalah itu yang faktor kedua yaitu third factor yaitu adalah yang ada sebenarnya variabel lainnya gitu. Contoh lainnya itu adalah yang sering terjadi kayak misalnya hujan itu dibilang menyebabkan kecelakaan lalu lintas gitu. Kenapa sih bisa disimpulkan korelasi hujan menyebabkan kecelakaan lalu lintas? Nah, sebenarnya itu sebenarnya bisa ditarik data gitu. Jadi data memang pada saat hujan, pada saat musim hujan meningkat, kecelakaan juga meningkat. Tapi jika kita sebenarnya lebih telusuri lebih dalam, penyebab kecelakaan lalu lintas itu kan enggak karena hujan aja gitu. Tapi bisa aja misalnya jalan yang berlubang gitu. Nah, sebenarnya tanpa hujan ataupun tidak, kecelakaan itu tetap bisa terjadi. Contohnya kayak gitu. Atau ini contoh yang sering terjadi di kota-kota besar ya, di ibu kota misalkan. Sebas jatuh cinta sama salah satu rekan kantornya gitu.
Kenapa? Karena mereka sering bareng-bareng gitu. Nggak jadi penyebab sebab suka sama teman kantornya itu karena mereka sering bareng, tapi ada variabel C-nya lain. Nah, yaitu mungkin bisa aja kayak personality-nya, mungkin lelah kerja kerasnya, nah atau kayak gitu. Nah, makanya kenapa korelasi itu tuh nggak bisa kita bilang dalam suatu korelasi sudah pasti ada sebab dan akibatnya gitu. Jadi kita dalam sebuah korelasi ini harus bisa mengidentifikasi lagi apa sih yang sebenarnya menjadi sebab akibatnya gitu. Lalu di sini tuh aku kayak ngasih summary. Yang pertama adalah korelasi dan sebab akibat itu selalu melibatkan dua variabel. Ya, memang seperti itu. Karena dari penjelasan yang udah aku sampaikan tadi bahwa korelasi ini memang harus menyebabkan dua variabel karena dia berubah dalam waktu yang sama. Begitu juga dengan sebab akibat. Karena sebab akibat seperti namanya adalah variabel A mempengaruhi variabel B. Jadi, antara korelasi dan sebab akibat memang selalu melibatkan dua variabel. Ini kenapa mereka terkesan sangat-sangat mirip secara definisi. Lalu, yang B, korelasi itu diartikan kurang tepat oleh KBBI. Nah, ini tuh kenapa bisa aku sampaikan adalah karena jujur setelah ngedapetin topik ini, aku melakukan ya research lah, aku googling gitu. Memang secara KBBI arti dari korelasi sendiri itu adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat gitu. Nah, tapi kan dari penjelasan yang udah aku sampaikan, dari contoh-contoh yang udah aku berikan juga, ternyata korelasi itu sebenarnya definisinya kurang tepat jika dikatakan hubungan timbal balik atau sebab akibat. Karena korelasi dan sebab akibat itu adalah dua definisi yang berbeda gitu. Jadi korelasi ini punya definisinya sendiri, begitu juga dengan si sebab akibat. Lalu yang C, korelasi ini dapat memunculkan hipotesa atau kemungkinan, namun belum tentu hipotesa itu adalah sebab akibat. Jadi, dari sebuah korelasi, itu tuh bisa memunculkan kayak, oh mungkin ini terjadi karena bla bla bla, kayak gitu. Namun belum tentu kemungkinan itu adalah, belum tentu sih kemungkinan itu benar-benar contoh dari si sebab akibatnya itu belum tentu si hipotesanya itu adalah jadi contoh sebab akibat yang valid gitu. Contohnya itu kayak tadi yang aku bilang soal hujan, soal kincir angin dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi sebab akibat itu bisa diketahui dengan cara apa? Nah, bisa diketahui itu dengan cara menganalisa dan mengidentifikasi peristiwa yang telah dan akan terjadi. Kenapa sih kita harus mengidentifikasi? Iya, jadi sebenarnya jika tadi korelasi membantu memunculkan hipotesa ataupun kemungkinan, nah lalu untuk mendapatkan garisnya sebab akibat agar kita bisa menarik kesimpulan itu, kita tuh harus menganalisa peristiwa itu. Nah, kita mengidentifikasi lagi apakah benar korelasi yang disampaikan itu akan menyebabkan A mempengaruhi si B kayak gitu. Karena dari yang aku telah sampaikan tadi sebenarnya untuk mendapatkan sebab akibat itu kita memang perlu meneliti lebih rinci dan lebih details lagi. Nah, kenapa dibilang peristiwa yang telah dan yang akan terjadi? Jadi kita tuh bisa ngambil pelajaran dari peristiwa yang udah terjadi kayak sebelumnya misalnya si hujan itu ternyata karena misalnya jalan yang bolong gini. Oh, berarti kita bisa lebih rinci lagi nih dari yang telah terjadi. Emang selain jalan yang bolong, ada potensi-potensi apa lagi sih yang menyebabkan kecelakaan, misalnya kayak gitu. Nah, dan yang akan terjadi. Tentu kan sebelum musim hujan itu kan ada musim panas dulu ya, musim kemarau dulu kan. Nah, berarti kan dia belum terjadi dan akan terjadi. Nah, di situ kita bisa mengidentifikasi, nanti ternyata akan ada musim hujan. Nah, seperti hasil riset sebelumnya musim hujan itu hasil datanya itu tinggi juga dengan kecelakaan yang terjadi. Nah, jadi kita itu bisa menyimpulkan sebab akibatnya terlebih dahulu. Nah, jadi kayak gitu sih sebenarnya perbedaan antara si korelasi dan sebab akibat. Makanya kenapa disebutkan korelasi itu does not imply causation gitu. Karena memang sebuah statement dalam korelasi itu tidak menyimpulkan suatu sebab akibat gitu. Tapi dari yang aku baca sebenarnya korelasi ini bisa muncul itu memang pada hierarkinya adalah based on data gitu. Kayak kita ambil contoh lain, aku ada baca ketika research itu dia tuh menyebutkan pada musim panas
pada musim panas itu tingkat orang meninggal karena tenggelam dan tingkat penjualan es krim itu sama tingginya pada musim itu. Ya, itu bisa dikatakan korelasi walaupun sebenarnya nggak nyambung karena ya memang ada datanya gitu yang menunjukkan angka kenaikan pada saat itu. Tapi apakah bisa kita simpulkan sebab akibatnya adalah orang meninggal karena kebanyakan makan es krim gitu? Kan enggak juga gitu. Nah, kenapa sih kita makanya harus lebih menganalisa dan mengidentifikasi lagi? Nah, ternyata kenapa sih? Karena ternyata itu tuh ada faktor faktor lainnya yaitu si musim panas. Nah, ketika si musim panas ini datang, tingkat penjualan es krim itu memang yang meningkat, which is itu karena panas banget. Nah, dan orang akan lebih memilih beraktivitas yang berkaitan dengan air ketika musim panas. Nah, jadi secara korelasi memang dia sama-sama meningkat, tapi secara sebab akibat itu enggak bisa dibenarkan. Nah, contohnya sih kayak kayak gitu ya sebenarnya. Terus apalagi sih misalkan yang bisa kita apa maksudnya, apalagi sih sebenarnya sebab akibat itu yang nggak bisa nyambung sama korelasi. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga banyak banyak yang terjadi. Jadi, korelasi sendiri ini dan sebab akibat itu kan sebenarnya kita butuhkan untuk mengambil kesimpulan. Nah, mengambil kesimpulan yang benar gitu. Tapi kenapa kita harus memperhatikan? Karena ketika misalkan based on data korelasi inilah sesuai, kita harus mengidentifikasi lagi bahwa sebab akibatnya itu tidak sesuai dengan korelasi yang sudah ditunjukkan. Kalau dibahas soal pekerjaan selama ini itu tuh aku ngambil contohnya itu ketika aku sama Sebas itu coba research soal dari Google Analytics-nya si Digipost gitu. Banyak korelasi-korelasi yang terjadi gitu. Tapi dari korelasi itu kita memunculkan hipotesa gitu, kenapa angka ini menurun, kenapa angka ini naik, apa penyebabnya. Korelasi dapat memunculkan hipotesa, yes exactly, tapi apakah itu jadi sebab angka menurun, itu enggak gitu. Nah, itu yang harus ditelusuri lebih dalam, gitu sih. Ini udah sekian presentasi dari aku, kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya dipersilahkan ya. Thank you.